Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Taib, kita mulai pelajaran kita dari ilmu shorof. Insyaallah kita akan mempelajari ilmu shorof dari kitab yang saya susun sendiri, yaitu Asyaraful Hawi fi Mabda'i Ilmi Shorfi wa Nahwi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ilmu bahasa Arab ada ilmu utama yang perlu kita pelajari, yaitu ada shorof dan nahwu. Sebenarnya apa sih perbedaan antara shorof dan nahwu? Ya, untuk gampangnya atau untuk mudahnya, shorof itu di ilmu shorof kita mempelajari perubahan bentuk kata ya, dari kata dasar kemudian dirubah menjadi kata-kata yang lain ya. Seperti contoh kata kataba. Kata dasar kataba, dia laki-laki telah menulis ya. Kemudian bisa dirubah menjadi kataba, katabu ya, disesuaikan dengan orangnya atau pelakunya atau subjeknya, atau dirubah menjadi kata ganti atau fiil untuk kata ganti ya, ataupun untuk waktu sekarang atau yang masa mendatang ya, fi'il mudhari menjadi yaktubu, atau untuk kata kerja perintah jadi uktub, atau berubah menjadi isim fa'il ya, pelaku jadi katibun, penulis, atau maktubun yang ditulis, atau maktab tempat untuk menulis dan lain sebagainya. Itu inti pelajaran dari shorof. Adapun nahwu itu pada dasarnya intinya itu kita mempelajari kedudukan dari setiap kata dalam jumlah atau dalam kalimat, atau dengan kata lain juga kita mempelajari perubahan harokat dari huruf terakhir ya, perubahan harokat huruf terakhir dari setiap kata, yang dengannya kita mengetahui kedudukan kata ya, kedudukan setiap kata dalam kalimat. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pelajaran yang pertama ya, kita mulai dari shorof, ilmu shorof dasar ya. Untuk pembahasan yang pertama di ilmu shorof yang akan kita pelajari dari kitab Asyaraful Hawi, yaitu ad-domair al-munfasilah wal muttasilah. Domair, apa itu domair? Domair itu bentuk plural atau jamak ya. Bentuk plural atau jamak ketika sebuah kata terutama kata benda itu lebih dari tiga atau lebih ya, lebih dari dua, jadi 3 atau lebih. Adapun mufradnya atau bentuk tunggalnya itu domir ya, domir. Bisa ya, untuk bentuk mufrad atau tunggal dari domair adalah domir ya. Ini bisa saya tulis. Ya, domir. Ini kalau satu saja. Apa itu domir? Yaitu kata ganti. Ya, domir itu kata ganti. Kalau di bahasa Indonesia kita nyebutnya dengan kata ganti. Baik. Dalam bahasa Arab kata ganti itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia kita tahu ada dia, mereka, kemudian Anda atau kamu, kalian, kemudian saya sama kami ya, cuma sekitar 6 saja. Adapun dalam bahasa Arab itu lebih detail, dan ini diantara keutamaan ataupun keunggulan bahasa Arab itu yang sangat detail ya. Jadi kata ganti ya, termasuk dalam kaitannya dengan kata ganti itu nanti dibedakan antara kata ganti untuk laki-laki dan perempuan, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua juga dibedakan kata ganti untuk satu orang, apakah 2 orang atau 3 orang atau lebih, itu nanti juga dibedakan. Ya, secara umum kata ganti atau domir itu ada munfasilah sama muttasilah tadi ya. Munfasilah ini yang terpisah atau berdiri sendiri, adapun yang muttasilah ini yang bersambung. Kata ganti tersebut bersambung, baik bersambung dengan kata kerja atau fiil, atau bersambung dengan isim atau kata benda, ataupun domir ini nanti bersambung dengan huruf al-harf ya. Kita akan mulai dari ad-domair al-munfasilah, ad-domir al-munfasil atau domir yang berdiri sendiri ya, yang tidak bersambung dengan kata yang lain. Ya, sudah kami sebutkan tadi ada 14 total semuanya ya. Nah, dan juga dari 14 tersebut secara umum itu dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Ada ghaib ya, ada domir ghaib yaitu kata ganti orang ketiga atau orang ataupun benda yang sedang kita bicarakan. Ada mukhotob, domir mukhotob yaitu kata ganti orang yang kita ajak bicara ya, lawan bicara kita. Ada domir mutakalim yaitu orang yang berbicara, yaitu misalkan kita yang bicara ya berarti kita. Nah, untuk kita mulai dari yang ghaib terlebih dahulu. Nah, untuk ghaib sendiri ya dibagi 2, yaitu ada untuk peruntukan mudzakkar atau laki-laki ya, mudzakkar atau yang laki-laki. Nah, dan juga ada yang domir untuk perempuan. Karena memang tadi ya sudah kami sebutkan di dalam bahasa Arab termasuk fiil kata kerja ataupun isim termasuk domir itu dibedakan peruntukannya untuk apakah untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kita mulai dari yang ghaib, dari yang laki-laki. Yang pertama huwa ya, kita gunakan isyarat tangan kanan untuk laki-laki. Huwa dia satu orang, huma itu mereka berdua, kemudian ada hum mereka untuk 3 orang atau lebih. Huwa, huma, hum. Kemudian untuk perempuan ada hiya dia satu orang perempuan. Huma ini sama ya, antara laki-laki dengan yang perempuan ini sama ya, mudah. Huma mereka berdua perempuan. Hunna untuk mereka perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian domir mukhotob atau domir kata ganti untuk orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Ya, untuk laki-laki ini sama juga ya, ada laki-laki ada perempuan ya, dikelompokkan menjadi laki-laki dan untuk perempuan, dan setiap masing-masing laki-laki perempuan ada untuk mufrad atau tunggal untuk 2 orang ya, musanna ada yang untuk jamak 3 orang atau lebih. Yang pertama untuk laki-laki ya, anda atau kamu, anta ya, anta ini kamu satu orang laki-laki. Antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan anti berarti anda atau kamu perempuan. Kemudian antuma, nah ini di sini juga sama antara mudzakkar dan muannas, antara laki-laki perempuan ini sama antuma antuma. Kemudian antunna kalian ya, untuk 3 orang atau lebih. Jadi tasrif lengkapnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tadi dari yang ghaib ya, ghaib kita mengisyaratkan ke belakang atau ke samping. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, orang yang kita ajak bicara kita ke depan, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu domir mutakalim. Adapun domir mutakalim kata ganti orang pertama yaitu orang yang berbicara, cukup ada 2 saja, antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Laki-laki dan perempuan sama, yang dibedakan hanya jumlahnya saja. Ketika tunggal ya jumlahnya 1, ana, saya, laki-laki perempuan itu sama, ana, saya. Kemudian untuk 2 orang atau lebih ini pakai nahnu ya, kita pakai isyarat ana ya, 1 orang ana, nahnu saya, kami ya, nahnu kami. Nah ini untuk tasrif
atau urutan atau susunan ya, atau perubahan domir ya, urutan ataupun susunan domir atau tasrif domir munfasil yang terpisah ya. Kita ulang dari depan: huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu ya. Bisa dihafalkan ya, ini dihafalkan karena ini sebagai dasar. Selama kita mempelajari bahasa Arab, maka tidak mungkin kita lepas dari yang namanya domir. Maka ini harus dihafal, benar-benar dihafal di luar kepala ya, artinya sampai benar-benar hafal dan tidak boleh dilupakan dan harus ingat ya. Dan insya Allah nanti ketika kita pelajari terus ya, belajar bahasa Arab, untuk maknanya insya Allah otomatis kita akan tahu maknanya, walaupun kita nggak nginget-nginget, insya Allah kita otomatis tahu ya. Huwa huma hum ya, dia mereka berdua mereka. Hiya huma hunna, dia mereka berdua mereka, untuk perempuan. Anta antuma antum, kamu kalian berdua kalian laki-laki. Anti antuma antuna, kamu kalian berdua kalian, untuk perempuan. Kemudian ana nahnu, saya kami, laki-laki perempuan disamakan. Ini yang pertama, ad-dhamair al-munfasilah atau dhamir al-munfasil, dhamir yang terpisah atau berdiri sendiri. Adapun yang kedua yaitu dhamir al-muttasilah atau dhamir yang bersambung. Di sini bersambung dengan apa? Ada 3 kemungkinan ya. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fiil, ataupun dhamir bisa juga bersambung dengan huruf. Isim itu kata benda ya. Kata benda. Kemudian adapun fiil itu kata kerja ya. Kita tuliskan. Adapun haraf itu bisa disebut kata depan ya, itu juga termasuk haraf. Bisa kata depan, secara umum itu kata depan, tapi tidak selalu kata depan. Bisa kata depan, kata sambung, ataupun nanti ada huruf yang lain ya. Ada huruf-huruf yang misalkan berfungsi sebagai menasabkan atau membuat mansub, isim setelahnya itu menjadi mansub. Baik, yang pertama domir ketika bersambung dengan isim ya. Ini kita lihat ke tasrifnya terlebih dahulu yang ada di tabel ya. Ya, dari huwa, dari domir hoib dulu ya, domir hoib. Huwa nanti berubah menjadi hu ya. Huwa jadi hu ya. Huwa jadi hu. Kemudian huma tetap huma. Nah, ini mudah ya. Kemudian hum tetap juga hum. Kemudian hiya jadi ha. Kemudian untuk huma muannas atau perempuan sama ya, huma. Hunna juga tetap hunna. Jadi ini yang berubah huwa sama hiya saja. Huwa jadi hu, hiya jadi ha. Adapun huma hum, huma hunna itu sama. Ini untuk yang ghaib ya, dia mereka berdua mereka. Kemudian untuk yang mukhatab ya, ini kita ambil dari huruf ta ke belakang ya. Kalau di munfasil itu ta tumatum, ti tumatunna. Kita rubah taknya menjadi huruf kaf, jadi ka. Ta jadi ka. Ka tuma jadi kuma, tum jadi kum ya. Ka kuma kum, ti jadi ki, tuma jadi kuma, tunna jadi tunna, jadi ki kuma kunna, ka kuma kum, ki kuma kunna ya. Adapun yang mutakalim, ana itu iya, kemudian nahnu jadi nah. Ana itu iya ya. Untuk mempermudah kita kasih nun ya, supaya nanti ngafalnya itu kita mudah. Kita kasih nun wikoyah berharokat
kasroh ya. Karena kenapa? Karena nanti ya ini ketika bersambung dengan fiil maka harus dikasih nun wikoyah ini ya, nun berharokat kasroh. Nun wikoyah itu nun pencegahan agar supaya harokat huruf terakhir dari fiil itu tidak berubah, karena nggak boleh berubah. Kalau berubah itu maknanya nanti bisa berubah, maka dikasihlah nun wikoyah yang fungsinya untuk mencegah perubahan harokat huruf terakhir dari fiil. Tapi kalau bersambung dengan isim ataupun dengan haraf maka ya tetap ya sukun ya, tidak ada imbuhan nun. Jadi khusus untuk ketika ya ini bersambung dengan fiil baru ada imbuhan nun wikoyah ini ni ya. Jadi tasrif lengkapnya untuk domir mutasil hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ni na. Sebagai catatan untuk domir hu, huma, hum, kemudian huma, hunna, nanti ketika bersambung dengan seperti bersambung dengan haraf yang mana harokat huruf terakhir dari haraf tersebut itu berharokat kasroh, ataupun bersambung dengan haraf yang mana dari haraf tersebut huruf terakhirnya itu adalah ya sukun, maka harokat huruf ha itu berubah jadi kasroh. Jadi hi, hima, him. Kemudian yang huma juga jadi hima, huna jadi hinna. Kecuali yang ha ini tetap ha ya, nggak berubah jadi kasroh. Kita coba praktekkan. Yang pertama domir bersambung dengan isim. Kita ambil contoh kitab ya. Kata kitab artinya buku atau kitab ya, kita mafhum ya. Kitab. Maka tasrifnya itu jadi kitabuhu. Kitab disambung dengan huwa jadi kitabuhu, bukan kitab huwa tapi kitabuhu. Kemudian kitabuhuma, kitabuhum. Nah, selanjutnya demikian ya, bersambung dengan kalau kitab bersambung dengan hiya jadi kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Artinya apa? Kalau kitabuhu itu artinya bukunya atau buku miliknya. Kitabuhu bukunya. Kitabuhuma kitab mereka berdua atau kitab milik mereka berdua, maksudnya demikian. Kitabuhum kitab mereka. Kitabuha kitabnya perempuan ya, pemiliknya perempuan. Kitabuhuma kitabnya kitab mereka berdua. Kitabuhunna kitab milik mereka untuk perempuan ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kemudian untuk anta ketika kita mau bilang buku milikmu, bukumu ya, atau bukumu, kita bilang apa? Kita tidak perlu bilang kitabun anta, tapi langsung disambung kita buka gitu ya, langsung disambung saja ya. Ini coba saya tulis ya, kita langsung baknya disambung dengan huruf kaf. Selama bisa disambung hurufnya maka langsung disambung, kecuali kalau huruf terakhir dari isimnya memang huruf yang enggak boleh disambung dengan huruf setelahnya, maka tidak perlu disambung. Ini ba bisa disambung, maka kita baca kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Nah, kemudian untuk ana sama nahnu ya, kitabku dan kitab kami ya, kitabku, kitab kami, kita katakan kitabi, kitabuna ya, seperti di sini sudah ditulis ya. Kitabi langsung disambung ya, harokat baknya itu mau ndak mau harus kasroh, di sini dirubah dan ini tidak merubah makna dari kitab. Beda dengan fiil ya, insyaallah nanti setelah ini. Kalau isim nggak ada masalah dan ini harus mau nggak mau harus kasroh, kedudukannya sebagai apapun. Untuk isim ketika bersambung dengan ya sukun ya, domir ya ini, maka harus berharokat kasroh. Kitabi, kitabuna. Nah, tasrif lengkapnya kitabuhu, saya ulang, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Contoh lain misalkan kata kolam ya, pulpen misalkan, pena, tinggal ditasrif saja, tinggal ditambahkan ya, pena itu kolamun ya. Atau misalkan rumah bisa juga ya,
bebas ya. Misalkan kita rumah, baitun, kita mau bilang rumahnya, nah, maka kita tidak perlu bilang baitun huwa, tapi cukup bilang apa? Kita cukup bilang baituhu. Ya, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Ya, demikian untuk domir mutasil bersambung dengan isim. Berikutnya domir mutasil ketika bersambung dengan fiil. Ya, contoh, kita kasih contoh di sini kata ro'aitu. Ya, ro'aitu artinya saya melihat. Aku melihat. Tinggal disambung saja seperti tadi. Ro'aituhu, ya, seperti tadi ngikutin tasrif. Ro'aituhu, ro'aituhuma, ro'aituhum, ro'aituha, ro'aituhuma, ro'aituhunna. Ro'aituhu artinya saya melihatnya. Ya. Kemudian ro'aituhuma, saya atau aku melihat mereka berdua. Ro'aituhum, aku melihat mereka. Ro'aituha, sama ya, aku melihatnya, aku melihat mereka berdua, aku melihat mereka. Untuk anta, ro'aituka, ro'aitukuma, ro'aitukum, aku melihatmu, aku melihat kalian berdua, aku melihat kalian. Sama untuk perempuan, ro'aituki, ro'aitukuma, ro'aitukum. Kemudian ro'aituni, ya, ro'aituni, ya, perhatikan di sini baru kita gunakan nun wikoyahnya. Jadi ro'aituni, ya, di sini tak, harokat huruf tak tidak boleh dirubah ya, makanya harus ada nun wikoyah ini supaya harokat huruf tak di sini nggak berubah. Kenapa nggak boleh dirubah? Nah, karena kalau dirubah jadi kasroh itu nanti maknanya berubah. Ro'aiti ya, ro'aiti bukan saya melihat, tapi kamu perempuan melihat ya, anti, domir anti, kamu perempuan melihat, maknanya berubah. Makanya di sini ada nun wikoyah untuk mencegah perubahan harokat huruf terakhir dari fiil agar maknanya tidak berubah. Ro'aituni, ro'aituna. Ya. Contoh lain misalkan fiil apa? Misalkan dari fiil lakia ya. Contoh misalkan fiil lakia ya, Fani kegedean, atau kita tulis di samping ya. Contohnya misalkan ya, ada lakia. Ya, contoh lain dari fiil lakia. Ya, ini sama seperti ro'aitu. Jadi lakiyahu, lakiyahuma, lakiyahum, dia berjumpa dengannya. Lakiyahuma, ya, dia berjumpa dengan mereka berdua. Lakiyahum, dia berjumpa dengan mereka. Ya. Lakiyahu, lakiyahuma, lakiyahum, lakiyaha, lakiyahuma, lakiyahunna, lakiyaka, dia berjumpa denganmu. Lakiyakuma, lakiyakum, lakiyaki, ya, dia berjumpa denganmu perempuan. Lakiyakuma, lakiyakunna, lakiyani, dia berjumpa denganku. Lakiyana, dia berjumpa dengan kami. Ya, itu contoh untuk domir bersambung dengan fiil. Berikutnya yang terakhir ketika domir bersambung dengan harf. Kita ambil contoh dari harful jar ya, kata depan ala ya, ala ya, ini ala, aslinya itu ala ya, aslinya itu ala. Di sini itu aslinya itu nggak ada titiknya ya, aslinya itu belakangnya itu alif. Tapi ketika ada haraf yang akhirnya itu alif ya, ini alif bengkong ya, atau alif maksurah, berakhiran alif maksurah, kemudian disambung dengan domir, maka alifnya itu berubah menjadi huruf ya, huruf alif berubah menjadi huruf ya. Jadi kita katakan alaihi. Nah, ini kita sudah singgung tadi di depan ya. Harokat huruf H itu berubah menjadi kasroh ketika huruf sebelumnya itu ya sukun ataupun huruf berharokat kasroh. Maka tasrifnya alaihi, alaihima, alaihim ya, kita ikutin yang harokat kasroh. Kemudian untuk hiya, alaiha, alaihima, alaihinna ya,
Untuk ka normal. Alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Bisa dilihat di sini alayya. Kenapa alayya? Karena ada ya sukun bertemu dengan ya sukun. Tadi kan ya sukun ya, ada ya sukun. Domir ana itu ya sukun juga, maka dua ya sukun salah satunya itu kemudian digabung jadi satu, kemudian harokatnya dirubah menjadi tasdid dan dikasih harokat fathah untuk supaya mudah dibaca. Jadi alayya. Kemudian untuk nahnu alaina. Kemudian contoh lain misalkan ada harful jar atau kata depan misalkan bi ya, atau yang lain misalkan min ya, misalkan min. Ya misalkan kita ambil kata depan min ya, min. Min artinya itu dari. Kalau ala itu di atas, min itu dari. Nah, tinggal disambung saja minhu. Nah, ini tetap domah ya, karena bukan sebelum ha bukan huruf berharokat kasroh ataupun ya sukun, jadi tetap domah. Minhu ya, kita bisa lihat ke tabel. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Di sini nun ikut ya, karena supaya mudah dibaca, nunnya itu ikut, kemudian baru ditambah ya sukun. Aslinya itu min plus ya sukun, itu kan nggak bisa dibaca. Maka orang Arab memberikan tasdid di nun, kemudian dikasih harokat kasroh ya. Ini seperti ya domir ana ketika bersambung dengan fiil ya, ada sejenis nun wikoyah juga sama, minni ya, jadi minni ya, bisa ditulis ya seperti ini, min. Nunnya ditasdid ya, min. Kemudian ini iya ya, ada harokatnya, ada titiknya dan berharokat sukun. Minni, minni, minna. Minna juga nunnya cukup satu saja. Jadi nunnya yang pertama nun sukun bertemu dengan na ya, harokat hidup. Cukup ditulis sekali diganti dengan tasdid, karena tasdid itu menunjukkan huruf tersebut itu double. Jadi minni, minna gitu ya. Ada minni dan minna. Ya, itu contoh domir ketika bersambung dengan haraf. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk pelajaran pertama kita, yaitu terkait domair atau kata ganti ya. Kita sudah mempelajari ada ad-domair al-munfasilah, yaitu kata ganti yang berdiri sendiri ya, domir munfasil, dan juga ad-domair al-mutasilah, domir yang bersambung. Dan sementara ini kita baru mempelajari domir ya, tasrif domir huwa sampai nahnu yang bersambung dengan isim ataupun fiil, dan juga bersambung dengan haraf, yang mana ketika bersambung dengan fiil sementara kita baru mempelajari domir yang kedudukannya sebagai objek ya. Jadi ketika domir-domir ini huhumahum sampai nina bersambung dengan fiil, itu kedudukannya pasti sebagai objek, di dalam kalimat itu pasti sebagai objek. Adapun nanti ada juga domir mutasil yang bersambung di dalam fiil ya, dan itu masuk ke dalam tasrif dari fiil tersebut, maka kedudukannya sebagai subjek. Itu insya Allah akan kita pelajari ketika nanti kita mempelajari tasrif fiil. Demikian, terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.